diberitahukan dan diajarkan bahwa saya tidak boleh bergaul dengan orang Kristen, ya, karena dianggap orang Kristen itu kafir, dan saya juga tidak suka dengan para pendeta, ya. Dan saya pernah melempari kotoran manusia, ya, ke gereja-gereja yang ada, dan menelor pendeta juga dengan santet, ya. Saya juga diberi visi, ya, oleh orang tua saya dan guru saya, yaitu untuk menggait perempuan. Shalom saudara-saudara, puji nama Tuhan, kesempatan yang baik ini kembali lagi saya hadir seperti biasa menjumpai Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama menyaksikan satu kesaksian yang begitu luar biasa dari salah seorang bapak yang beragama Islam. Dia meninggalkan agamanya atau ajaran agamanya karena dia sudah menemukan kebenaran sejati di dalam Yesus Kristus, di mana Bapak ini mengatakan bahwa sejak dari kecil ia sudah didoktrin untuk sungguh-sungguh taat terhadap ajaran agamanya dan membenci orang Kristen. Tidak boleh bergaul dengan orang Kristen karena Kristen itu kafir. Dan bayangkan saudara-saudara, begitu bencinya terhadap orang Kristen sampai ia pernah melempar gereja dengan kotoran. Jadi sungguh-sungguh sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara doktrin yang diterima dari ajaran agamanya itu. Tapi sungguh sangat luar biasa bahwa Tuhan boleh tangkap dia untuk menjadi pengikutnya dan diselamatkan. Sehingga saat ini sudah menjadi pengikut Kristus, sudah menjadi pemberita Injil yang sangat luar biasa. Dia menjadi seorang pendeta. Oleh karena itu saudara-saudara, kita patut bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan boleh memanggil satu jiwa lagi untuk menjadi umatnya. Oleh karena itu saudara, kita akan mendengarkan secara bersama-sama kesaksiannya yang lebih lengkap ini. Selamat menyaksikan. Nama saya adalah Edi Herman, namun diberikan satu nama dari orang tua saya, yaitu Muhammad Edi Herman. Namun setelah saya dibaptis, saya diganti menjadi Andreas Edi Herman. Ya, puji Tuhan. Saya dari keluarga Muslim atau ya Bani Kedar, keluarga besar saya, dan saya dilahirkan di kota Surabaya tahun 1966. Ya, orang tua saya Haji Herianto dan mama saya Hajiah Maleni Rahayu. Keduanya sudah almarhum, ya, belum lama, ya. Puji Tuhan. Saya diajarkan dari sejak kecil dengan rupa, ya, didoktrin sedemikian rupa sehingga untuk menjadi generasi penerus dari kedua orang tua saya. Saya adalah anak tunggal, ya, anak tunggal satu-satunya yang disayangi, ya. Puji Tuhan, dan saya percaya bahwa ini semua terjadi karena pertolongan Tuhan. Saya sejak kecil didoktrin, tadi saya ulangi, diajarkan sedemikian rupa oleh orang tua saya untuk menjalankan agama atau kaidah saya, ya. Syariat-syariat saya diajarkan orang tua saya sedemikian rupa untuk menjalankannya, seperti ya sholat, ya, ibadah sholat, puasa, zakat, beramal soleh, ya, sholat tahajud dan sholat sunat, ya, haji juga saya diajarkan sedemikian rupa. Saya begitu diberitahukan dan diajarkan bahwa saya tidak boleh bergaul dengan orang Kristen, ya, karena dianggap orang Kristen itu kafir, dan saya juga tidak suka dengan para pendeta, ya. Saya
dan saya pernah melempari kotoran manusia ya ke gereja yang ada, dan menelor pendeta juga dengan santet ya. Saya juga diperinvisi ya oleh orang tua saya dan guru saya, yaitu untuk menggait perempuan Kristen. Ya, ada banyak perempuan Kristen yang digait atau untuk supaya masuk agama agama saya ya, agama kaidah saya ya, dengan cara yaitu ya memakai ilmu pelet ya, pakai ilmu pelet. Dan pada tahun 1989 saya mencoba kembali ya, sempat berhenti, saya mencoba kembali untuk menggait perempuan Kristen ya. Ternyata ilmu saya tidak mempan ya. Nah, tidak mempan, tidak bisa. Dengan rasa penasaran ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, saya cari tahu ternyata dia adalah seorang perempuan Kristen yang taat ya, yang taat pada Tuhannya ya, sehingga tidak mempan di pelet. Lalu saya temui perempuan itu dengan rasa penasaran dan saya ingin tahu perempuan Kristen ini, dan saya bertanya ya kepada perempuan Kristen ini, "Kamu adalah seorang Kristen ya?" Ya, dia jawab, "Iya, saya adalah seorang Kristen." "Siapa Tuhanmu?" Saya bertanya kepadanya. Dia jawab, "Tuhan saya adalah Yesus." Wah, "Tuhan saya adalah Yesus," kata dia menjawab demikian. Ya, lalu siapa? Saya bertanya, siapa Yesus itu? Setahu saya di Al-Quran, Isa Al-Masih alaihissalam yang dilahirkan oleh Maryam, begitu. Lalu dengan beraninya dia menyampaikan dan memberi saya sebuah Alkitab Perjanjian Baru, ya, sebuah kitab Injil, gitu, ya, sebuah kitab Injil. Lalu saya terima, ya. Kenapa saya terima? Karena dia katakan kalau kamu mau tahu tentang Yesus, ya, di dalamnya ada, ya, pernyataan dan sejarahnya dan seterusnya lah, ya, disampaikan. Lalu saya ambil Alkitab tersebut, ya, saya bawa pulang dan saya selidiki, ya, dan saya coba mempelajarinya. Cuma sepintas, ya, tidak semuanya saya baca. Lalu saya ambil ya kembali waktu, ya, seperti biasanya saya melakukan sholat tahajud. Ya, sholat tahajud itu sholat tengah malam. Sholat tahajud saya memohon ya di tengah sholat tahajud itu, mohon petunjuk, mohon jalan keluar apa yang selama ini saya harapkan, inginkan, rindukan, jawaban, satu kepastian untuk masuk ke dalam kehidupan abadi atau firdaus atau sorga, gitu. Lalu saya sholat ya dengan kusuk, ya, saya memohon, dan saya mendapatkan kiranya satu pencerahan ya lewat salat itu, satu kepastian lah yang pastinya untuk menjamin hidup saya ketika saya melakukan segala syariat, ya, ajaran ataupun perintah-perintah Allah, begitu. Lalu saya ketika beberapa waktu saya sholat, ya, berikan waktu, saya rindu sekali jawaban dari Tuhan. Saya menangis dan saya sujud kepada Tuhan. Ya, selama ini saya merasakan hampa, gitu, ya, hampa, tidak ada damai sejahtera, ya, meskipun sesungguhnya saya telah melakukan apa yang telah diajarkan, ya, melakukan kaidah saya waktu itu, ya, semua serba, ya, ada satu kalimat mudah-mudahan, gitu, insya Allah, itu, ya. Saya bertanya sama orang tua saya, ya, waktu itu tidak mendapat jawaban, ya, tidak mendapat jawaban, dan juga saya bertanya sama guru saya, tidak juga mendapat jawaban. Yang adalah jawabannya
insya Allah mudah-mudahan kalau engkau beramal baik, ya, soleh, taat, 5 waktu jalankan, dan haji, ya, dan seterusnya. Dikatakan itu pun mudah-mudahan begitu. Jadi tidak ada kepastian. Jadi tidak ada jawaban. Saya bersyukur ketika kembali kepada waktu di mana saya sholat tersebut, saya mendengar, ya, saya mendengar ada suatu suara ketika saya sujud sholat tahajud, itu ada suara yang lembut, ya, di telinga saya, yang menyejukkan hati saya, ya, menyejukkan hati saya, luar biasa, sukacita yang begitu tidak bisa dikatakan, ya, tidak ternilai, memenuhi hati saya. Saya disuruh, ya, anakku coba buka Alkitab yang diberikan oleh perempuan Kristen yang percaya kepadaku. Dan saya merasa ada dorongan yang begitu hebat. Saya buka kitab Injil atau kitab Perjanjian Baru waktu itu. Saya ketahui, ya, tepat pada ayat yang merupakan jawaban daripada apa yang selama ini saya cari, begitu, yaitu di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Di situ saya baca dan saya merasa sesuatu yang luar biasa, ya, yang diberikan jawaban langsung dari Tuhan itu sendiri, firman itu sendiri, yaitu akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa, atau dengan kata lain ke sorga, kalau tidak melalui aku atau Yesus Al-Masih. Mulai dari saat itu, saya mendapatkan sesuatu yang selama ini yang saya cari, yang tidak dapat diberikan oleh siapapun. Lalu saya ambil satu keputusan, ya, menerima Dia ataupun Yesus itu sebagai Tuhan pribadi saya, sebagai Tuhan dari segala-galanya. Ya, ya, saya terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saya ambil keputusan, percaya Yesus, ya, percaya karena Dia adalah Sang Penjamin, sudah pasti Dia berikan itu. Ya. Lalu saya ambil keputusan itu, namun tidak semudah itu. Ya, tidak semudah itu. Orang tua saya, paman saya, keluarga yang lainnya, ketika saya mengambil keputusan menerima Yesus, saya dimarahi, marah besar, ya, bahkan sempat saya dianiaya, ya, ini kepala saya rusak, ini kiri kanan saya dipukulin, ada bekasnya masih sampai sekarang, ya. Dan saya ngambil tindakan, saya karena diusir, saya lari, saya pergi, merantau. Saya merantau ke Sumatera, ya, tempatnya yaitu daerah Bengkulu Selatan. Ya, saya di sana sangat-sangat walaupun tidak punya apa-apa dalam perjalanan, ya, menuju kota Bengkulu, saya ada damai sejahtera karena saya sudah menerima Yesus. Dan satu saat saya dipertemukan pada saat itu di Bengkulu dengan seorang hamba Tuhan, pendeta. Lalu dia mengajak saya untuk tinggal di tempatnya, dan saya juga di situ, ya, diajarkan iman Kristen, ya, diajarkan iman Kristen. Saya diajari melayani, ya, puji Tuhan. Setelah itu saya belajar bagaimana caranya sebagai umat Kristen. Lalu saya pada tahun
1990 saya dibaptis, ya, dibaptis Selam, dan selang berapa bulan saya kerinduan saya untuk menjadi hamba Tuhan itu pendeta, ya, gembala, ataupun apapun itu yang dikaruniakan Tuhan pada saya ikut masuk yaitu sekolah Alkitab yang ada di Palembang, ya, angkatan 7, ya, angkatan 7. Setelah selesai saya mengikuti sekolah Alkitab, saya diprogramkan siap pakai terjun di ladang Tuhan, atau dengan kata melayani, merintis, membuka ladang baru, ya, di pedalaman Sumatera Selatan. Puji Tuhan, tentunya dalam hal ini saat ini saya melayani di pedalaman, suka dan duka itu saya rasakan dan alami, namun tetap berpegang kepada hal apa yang sudah dijanjikan Tuhan. Saya tetap semangat, saya tetap setia apapun yang terjadi. Bahkan saya rindu dan terus menjangkau jiwa-jiwa saudara-saudara saya yang belum mengenal Yesus dengan cara saya, ya, dengan cara bagaimana saya untuk bisa menjangkau mereka. Puji Tuhan, saya mulai pelayanan membuka ini sangat banyak rintangan, ya, karena tidak senang ketika saya berbicara tentang Yesus. Benar, Bapak Ibu, ya, bahwa ketika saya menyampaikan Yesus, karena dari dulu juga kalau berbicara tentang Yesus tidak ada yang suka begitu. Tapi kalau berbicara tentang Isa Al-Masih pasti bisa diterima gitu. Ya, saya sempat, ya, masukkan sel, ya, sementara waktu, lalu saya dikeluarkan karena tidak bisa terdapat kesalahan. Dan melayani dari satu kepala keluarga, puji Tuhan sekarang sudah ada 12 kepala keluarga. Itu pun juga, ya, semua bukan terjadi kuat dan gagah kepintaran kemampuan saya, tapi ini semua karena pertolongan Tuhan Yesus. Dan, ya, sebagian besar mereka juga dari saudara kita Bani Kedar atau saudara kita sepupu, ya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, ya, sahabat Michelle yang saya muliakan, dan tentunya di sini saya juga tidak seorang diri, ya, saat ini sudah berkeluarga dan saya didampingi seorang istri yang saat ini juga setia, ya, mendukung pelayanan saya, dan dia juga latar belakang dari saudara kita sepupu, ya. Dan puji Tuhan juga berkat kemurahan Tuhan, kasih karunia Tuhan, ya, saya dikaruniai putra putri, ya, ada 10, ya, ada 10. Puji Tuhan, yang satu sudah pulang ke rumah Bapa, jadi ada 9, ya, yang dipercayakan oleh Tuhan. Ya, kalau boleh saya sampaikan mungkin 1 dan 2, tapi saya tidak menyebutkan namanya, cukup panjang, ya. Yang pertama sudah berkeluarga, ya, mempunyai anak, ya, 3. Yang kedua sudah mempunyai anak juga, sudah berkeluarga, perempuan, dan perempuan yaitu 2. Yang ketiga sudah selesai kuliah, ya, laki-laki, dan yang keempat menjadi hamba Tuhan, ya, yang saat ini menjadi pelayan atau pengawas siswa yang ada di sekolah kita Palembang. Yang kelima masih sekolah, ya, yaitu kelas 2 SMA laki-laki. Yang keenam kelas 1 SMA laki-laki. Yang ketujuh kelas 2 SMP perempuan. Yang kedelapan kelas 1 SD perempuan. Yang kesembilan kelas 0 besar PAUD. Puji Tuhan, saya mau menyampaikan sekali lagi bahwasanya lewat kesaksian ini yang dapat saya ambil pengalaman hidup saya, jangan tinggalkan Tuhan, ya, apapun itu dan kondisi bagaimanapun, karena janji Tuhan adalah iya dan amin. Dia yang berjanji pastinya dia akan menepati. Ketika kita melakukan segala
sesuatu perintah Tuhan, dan pastinya kita dijamin masuk surga. Saya yang tadinya cari jalan itu ke surga, ya dengan susah payah, dengan kaidah saya. Tetapi puji Tuhan, saya telah menerima jawaban yang tidak seorang pun yang bisa memberikan jawaban. Ya, tetapi Tuhan Yesus lewat firman-Nya, saya menerima jawaban. Apapun yang terjadi, saya sekalipun mungkin nyawa saya hilang, sekalipun dalam keadaan bagaimanapun, apapun itu penderitaan yang ada, tetap sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya. Oke, demikian video ini Bapak Ibu Saudara-saudara. Semoga dapat bermanfaat, memberkati saudara sekalian, dan tentunya kita berdoa semoga Bapak ini terus diberikan kekuatan, kesehatan oleh Tuhan, dan terus semangat memberitakan Injil sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian.